Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bermajelis lagi, melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan mengambil faidah dari matan tajwid. Dan sekarang kita masuk di bab baru ya, yaitu bab sifatil huruf. Bab sifatil huruf. Bab ini di matan Tuhfatul Atfal tidak ada. Adapun di matan Al-Jazari dijelaskan dari bait ke 15 sampai 26. Jadi di matan Al-Jazari dari bait ke 15 sampai ke 26. Di matan Tuhfatul Atfal tidak dijelaskan. Pembahasan sifatul huruf ini termasuk ijtihad juga dari sisi teori ya. Seperti bab makharijul huruf. Makanya kata para ulama atau sebagian ulama, at-talaqi huwal aslu fi bayani kaifiyati sifatil huruf. Talaqi ya, belajar secara langsung, inilah yang asal ya, asal untuk bisa mendapatkan penjelasan tentang bagaimana sifatul huruf itu. Faman darasa ahkam at-tajwid wa makharij al-huruf wa sifatiha min al-kutub duna talaqqi wa musyafahah fa ka'annahu lam yadrus. Ini bagus sekali ya. Di sini disebutkan talaqi adalah asal untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana sifatul huruf itu. Jadi dengan talaqi, dengan contoh dari guru. Dan siapa saja yang belajar ahkam tajwid ya, hukum-hukum tajwid, makharijul huruf misalkan, atau sifatul huruf, hanya dari buku tanpa talaqi secara langsung, maka kata beliau faka'annahu lam yadrus, seolah-olah dia tidak pernah belajar. Seolah-olah dia tidak pernah belajar. Begitulah teori ya. Teori itu dipelajari, tapi yang paling pokok kita talaqi. Kita talaqi. Dan teori di sini akan membantu kita dalam memudahkan proses talaqi. Baik. Ada beberapa poin yang perlu diketahui sebelum kita membahas sifatul huruf. Pertama, definisi, kemudian faidah, kemudian pembagian, kemudian tahapan-tahapan agar kita bisa menguasai
sifatul huruf itu. Pertama, definisi dari sifatul huruf. Definisi baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, sifatul huruf atau sifat adalah sebuah perkara yang melekat pada perkara yang lain. Yang melekat pada perkara yang lain. Baik terindra, terasa maupun tidak. Itu sifat. Ciri, ya, menjadikan ciri. Adapun secara istilah, sifatul huruf adalah tata cara bagaimana memunculkan huruf. Bagaimana munculnya sebuah huruf dari makhrajnya sehingga dia berbeda dengan yang lainnya. Maka di dalam istilah yang lain, kalimat atau kata sifat itu dimaknai sebagai tata cara. Contoh ya, sifat salat artinya tata cara melaksanakan salat. Sifat umroh, bagaimana tata cara melaksanakan umroh. Di sini sifatul huruf artinya bagaimana tata cara huruf itu keluar, muncul, agar menjadi beda dengan yang lainnya. Ini sifatul huruf. Lalu faidah dari mempelajari sifatul huruf ini yang umum dibawakan oleh para ulama, ya, ada 3. Pertama, membedakan huruf yang sama makhrajnya. Artinya dia keluar dari tempat keluar yang sama, satu rumah. Dal dengan ta misalnya. Ta dengan to. Tempat keluarnya sama. Tapi bunyinya nggak boleh sama. Maka dibedakan dengan sifat. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, sebuah huruf yang berserikat pada makhraj tidak akan bisa dibedakan kecuali dengan sifat. Sebuah huruf yang berserikat atau sama dalam makhraj, dia tidak bisa dibedakan kecuali dengan sifat. Makanya nanti apakah kesalahan dalam sifatul huruf termasuk kesalahan yang jali atau khafi? Maka tergantung hurufnya. Kalau ta menjadi to misal, atau to menjadi ta, kesalahannya khafi atau jali? Jali. Karena dia sudah mengganti huruf, merubah huruf. Ya. Jadi kalau ditanya apakah keliru dalam sifatul huruf, jali atau khafi, nanti tergantung kadar kekeliruannya. Ya. Tapi kalau ada kurang-kurang dikit dari sisi kefasihan, nah itu nanti lahnul khafi namanya. Tapi kalau dia dengan tidak ditunaikan salah satu sifat yang menjadikan ciri khasnya, lalu kemudian dia berubah menjadi huruf yang lain, maka itu
lahnul jali. Shin misalnya, dia hilang sifat tapasyinya, maka menjadi sin atau tha. Ya sudah, berarti dia lahnul jali. Baik. Kemudian yang kedua, mengetahui kuat dan lemahnya sebuah huruf. Nah, di sini mengetahui kuat dan lemahnya sebuah huruf, nanti ada pembahasan ya. Huruf yang kuat, huruf yang lemah, sifat yang kuat, sifat yang lemah. Tapi teori ini panjang teorinya. Teorinya panjang. Fungsinya tidak begitu signifikan, tidak begitu banyak. Jadi saya sederhanakan ya. Pembahasan atau faidah sifat di sini mengetahui kuat dan lemahnya sebuah huruf nantinya untuk memecahkan atau mengurai pembahasan kalimat ini di antaranya ya. Jadi pembahasan mengetahui sifat kuat, sifat lemah hanya atau salah satunya untuk mengurai permasalahan ini. Fungsi yang lain tidak terlalu signifikan. Makanya jangan diambil pusing gitu. Karena ada sebagian yang ketika dijelaskan sifat kuat, sifat lemah, bahkan berpikirnya kalau sifat itu kuat berarti secara bunyi harus lebih keras misalkan. Sifat itu lemah berarti bunyi pelan. Nah itu enggak ngaruh sejauh itu gitu lah. Pengaruh pembahasan kuat dan lemah dalam huruf nantinya untuk mengurai pembahasan apakah huruf ini melebur sempurna atau sebagian, gitu aja. Untuk mengurai permasalahan apakah sebuah huruf itu melebur seluruhnya atau sebagian. Jadi jangan diambil pusing. Juga kata para ulama, tidak semua sifat yang disebutkan kemudian memberikan pengaruh yang besar kepada huruf itu. Ada sifat yang disebutkan tapi sama sekali tidak pengaruh. Seperti nanti sifat idlaq, ismat. Bahkan sebagian ulama tidak memasukkan dua sifat itu. Artinya ketika praktik baca, kita jangan pusing dengan memikirkan ini sudah tertunaikan atau belum. Bunyi yang kita ucapkan dari huruf yaitu bunyi yang kita dengar dari guru kita. Bukan kemudian kita ketika mendengar contoh dari guru kita, lalu kita mendeskripsikan dengan teori. Nanti akan banyak, kok ini kurang hamesnya, kok ini kurang ininya, kurang ininya. Padahal secara bunyi sudah tidak masalah. Atau ketika kita mau mengucapkan sebuah huruf, lalu kita langsung memikirkan satu huruf minimal 5 sifatnya. Gimana cara menunaikan seluruhnya? Nah itu jangan terbebani sejauh itu. Ya. Karena ingat asal dari tadi dikatakan untuk mendapatkan kejelasan atau tata cara dari pengucapan sifat itu dari talaki. Dari contoh. Kecuali memang yang sifatnya fatal. Kita harus ingat, misalnya huruf shin, ciri khasnya itu tafasyi, itu harus diingat. Karena kalau tanpa tafasyi, huruf shin itu keliru. Gitu. Ya, baik.
Kemudian yang ketiga, memperbagus pengucapan huruf. Memperbagus pengucapan huruf. Ada yang menambahkan, memperbagus di sini itu baik huruf per hurufnya atau rangkaiannya, gitu. Atau rangkaiannya. Karena bisa jadi kalau satu huruf dia bisa, misalnya mengucapkan at, at, ada hamesnya, bisa dia satu huruf. Tapi ketika merangkai malah jadi kol-kolah misalnya, hames itu. Jadi membaguskan pengucapan huruf ini baik ketika dia mengucapkan tunggal atau ketika rangkaian. Dia akan bisa membedakan mana yang mantul, mana yang tidak. Ya. Nah, itu dari sifat. Baik. Jadi 3 faidah mengetahui sifatul huruf. Berikutnya tentang pembagian. Pembagian juga di sini dilihat dari beberapa sudut, ya. Tapi saya bawakan dari sudut yang paling umum. Ada juga sudut-sudut yang lain atau sisi-sisi yang lain. Di sini ada sifat lazimah. Lazimah itu artinya sifat yang selalu menempel pada huruf itu. Selalu menempel pada huruf itu. Tidak terpisahkan. Pada setiap keadaannya, setiap harokatnya. Itu sifat lazimah. Sifat lazimah ini ada yang berlawanan, jumlahnya 10. Ada yang tidak berlawanan, jumlahnya 7. Walaupun dalam hal ini para ulama khilaf juga terkait penentuan jumlah sifatul huruf. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Lalu ada juga sifat aridhah. Aridhah namanya aridhah, ya. Arid itu kadang ada, kadang enggak gitu. Kadang ada, kadang tidak. Kadang ada pada huruf itu di suatu kondisi, kadang dia tidak ada di kondisi yang lain. Itu sifat aridhah. Jumlahnya ada 11. Baik. Kemudian tahapan-tahapan agar bisa menguasai sifatul huruf. Pertama, mengenal istilah sifat, baik nama maupun arti. Nanti ada jahar, ada rukhawa, istifal, infitah, dan seterusnya. Kita kenali istilah itu, kemudian definisinya apa, baik secara bahasa maupun istilah. Kuasai dulu itu. Kalau sudah menguasai nama-nama sifat, ketahui huruf-huruf yang tersifati olehnya. Misalkan yang tersifati oleh hamas itu apa saja, itu ketahui. Ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui sifat-sifat yang berada pada suatu huruf. Hamzah misalkan, apa saja hamzah itu. Yang ketiga ini dibalik dari yang kedua gitu. Ya. Baik. Nah, ini tahapan 1, 2, 3 ini bisa otodidak kita. Mengenal istilah, sifat, namanya apa saja, definisinya apa saja. Kita bisa baca sendiri. Misalnya huruf yang tersifati hamas apa saja, kita bisa baca sendiri. Huruf hamzah, ba, ta, sampai ya, sifatnya apa saja, kita bisa baca sendiri. Tapi yang keempat, mempraktikannya dalam lafaz, dalam ucapan. Nah, ini harus talaki.
Karena tadi disebutkan di awal, orang yang mempelajari ahkam tajwid hanya dari buku saja tanpa talaki sama seperti orang yang tidak belajar. Coba apa manfaatnya dia tahu, bisa merinci hamzah itu sifatnya 1 2 3 sampai 5 sampai 6 misal, atau ro hamzah 5 ya, ro 7 sifatnya misalnya. Tapi ketika dia mengucapkan keliru, maka praktik penerapan sifat dalam huruf atau dalam kata ini harus talaki. Harus dengan talaki. Ya. Baik. Juga tadi dikatakan jangan kita terlalu dipikirkan secara lebih jauh ya. Misalkan satu huruf, gimana nih menunaikan 5 sifatnya? Atau ada sifat tertentu yang kita duga menyertai huruf itu padahal seharusnya tidak. Misalkan zai. Zai ada hamz atau tidak? Zai tidak ada hamz. Tapi ketika kita mengucapkan zai, lah kok ini kok ada keras ada hamz ya? Wah, ini akhirnya kita karena takut ada hamznya sehingga yang esensinya misalnya sofirnya hilang. Ya. Atau ada juga sebagian orang misalnya mengkhususkan sofir itu harus sempurna di huruf sod. Kalau sod harus tajam sekali sofirnya. Zai, sin biasa-biasa, padahal enggak. Sofir ada pada 3 huruf tersebut. Ya. Misal itu ya. Makanya di sini kenapa perlunya talaki agar penerapannya dan praktiknya itu benar. Dan talaki yang terbaik dari mempelajari sifat ini bisa kita tempuh dari huruf tunggal dan rangkaian. Yang paling penting rangkaian dari mulai satu kata dan beberapa kata. Dari mulai satu kata, 2 kata, 3 kata sampai membentuk satu ayat yang pendek. Latih huruf per huruf dulu. Buat pola yang paling mudah, harokat, sukun, tasydid dan mad, itu aja. Atau sukun, harokat, mad, tasydid, atau sukun, tasydid, harokat dan mad. Itu pola melatih huruf. Mau bikin pola yang lain silahkan, tapi harus dilihat asas manfaatnya apa gitu. Jadi kalau melatih huruf, polanya itu ketika huruf itu sedang apa? Sukun, bisa tasdid dulu atau harokat, fathah, kasr, dhamma, kemudian mad dan tasdid. Kondisi itu aja. Ya. Itu pola melatih huruf tunggal. Kemudian huruf rangkaian, ambil yang sudah ada di Al-Quran. Jangan kita merangkai sendiri. Ya. Merangkai sendiri dengan harokat semau kita, padahal di Al-Quran tidak ada. Ya. Mending kita nyari contoh di Al-Quran yang sudah jelas ada, itu yang kita praktikkan. Ya. Baik. Agar kan gini, kenapa ilmu tajwid termasuk ya atau dikategorikan atau tergolong ilmu yang mulia? Alasannya karena lita'alluqihi, keterkaitan dengan Al-Quran. Tajwid itu mulia karena berkaitan langsung dengan apa? Al-Quran. Maka dari itu
kaitkan tajwid ketika belajar tajwid dengan Al-Quran. Jangan tajwid dengan nyanyi, tajwid dengan apa gitu. Akhirnya orang bukan seneng dengan Al-Qurannya nantinya. Orang seneng dengan nyanyinya gitu. Orang seneng dengan nyanyinya. Padahal asal dari ilmu tajwid itu untuk bagaimana memudahkan orang membaca Al-Quran. Ya, itu perlu diketahui. Ya. Baik, kita cukupkan ya pembahasan kita di sore hari ini. Ini baru muqaddimah berarti ya, muqaddimah dari pembahasan sifat. Nanti kita akan bahas sesuai dengan tahapan-tahapan ini. Mengenal istilah sifat, nama maupun arti, kemudian mengenal huruf-huruf yang disifati olehnya. Nah, di sini di Salsabil Asy-Syafi'i ini dijelaskan definisi dari sifat itu. Di Matan Al-Jazari tidak. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.